Majuan, Mbak. Majuan dikit, Bang. Maju lagi. Dua langkah boleh. Dua langkah lagi. Maju lagi, Bang. Maju lagi, Bang. Dua langkah. langkah. Juru bicara aja siapa nih? Nanti kita foto. Yuk. Taruh. Nah, tuh foto doang. Udah guys. No, udah kesini, No. Belum. Tahan dulu, tahan. Tahan dulu, tahan. Oke ya, Bang. Sabar. Oke. Bang, hasil dari pemeriksaan hari ini, Bang. Ya, alhamdulillah pemeriksaan pertama untuk klarifikasi selesai dan tadi semua sudah disampaikan. Bang, kencengan, Bang. Kencengan. Untuk pemeriksaan pertama tadi sudah selesai dan secara detail telah disampaikan terkait kronologis dan fakta hukum yang ada. Seperti itu. Tadi ada kurang lebih 21 pertanyaan, 2 jam setengah. Bisa di dalam ya. Seperti itu. Seputar apa, Bang, pertanyaannya, Bang? Seputar tadi itu seputar tindakan perampasan yang terjadi dan dialami oleh klien. Tadi menyerahkan bukti-bukti juga ya, Bang? Tadi sudah diserahkan bukti-buktinya yang katanya ada berita acara, ada serah terima ya. Jauh berbeda. Di sini terkait apa yang tadi kita buktikan itu tidak ada serah terima. Itu ya, Mbak Ayu ya? Gitu. Bang, tapi kalau dari pihak sana katanya bukan perampasan, Bang. Itu klien Abang nyerahin sendiri gitu, Bang. Gimana tanggapannya, Bang? Inisiatif sendiri. Coba. Kalau ini Agak kenceng nggak? sendiri nggak mungkin ya masnya. Coba masnya kalau punya handphone dikasih ke orang boleh nggak? Nomor teleponnya juga nempel di situ, data-datanya di situ. Gitu. Kalau sukarela enggak ya. Terpaksa iya, terpaksa dan tekanan iya pasti. Tekanan Nah, apa sih yang kenapa? akhirnya Mbak Ayu menyerahkan? Nah, kalau tekanannya itu karena di situ kan banyak orang ya waktu itu ya, banyak orang, terus ada ancaman juga katanya kalau dia mengatakan bahwa untung nih lu cewek gitu, ngomong kamu gitu, untung lu cewek, coba kalau lu cowok di sini udah gue gebukin gitu. Ancamannya itu. Siapa yang ngomong itu? Siapa tuh? Ada nanti ada yang bilang itu. Cowok apa cewek yang memberi Cowok. ancaman? Sama karyawan. Iya sama karyawan. Artinya berita acara serah terima yang kakak tulis itu benar nggak sih yang bertinta biru itu yang dikertas Iya. Serah terima untuk handphone nggak ada ya. Beda objek. Beda. Serah terima untuk handphone, laptop itu nggak ada. Berarti itu serah terima apa? Itu yang lain. Kayak sertifikat rumah segala macam. Iya. Nah, betul. kalau terkait itu nanti dalam berita acara klarifikasi di Polres Tangsel besok agendanya. Tapi kalau untuk penulisan itu sendiri masih karena dalam tekanan atau dengan sukarela sih? Aku didekte mas. Iya aku didekte. Berarti bukan karena hati ya? Oh bukan didekte. Tapi benar nggak sih Mbak Ayu kata pihak sana Mbak Ayu yang meminta mereka untuk datang ke rumah? Itu besok ya mas ya. Beda sama yang dilaporin hari ini. Beda. Kalau yang hari ini fokus apa yang terjadi di Jakarta Selatan. Bayu kan dilaporkan hari ini di Polda, Mbak. Katanya juga Bayu disebut mengaku sebagai karyawan dari PT Hijau Dita. Oh, oke. Kalau PT Hijau kita Ya, artinya jejak digital itu kan tidak dibohongi, tidak bisa dibohongi. Kita lihat aja jejak digitalnya, nanti kita analisa apakah ada pertanyaan dari saudari Ayu ini terkait dia adalah karyawan HDN. Tapi tadi katanya perusahaan itu baru berdiri 1 tahun, tapi Kak Ayu statementnya bilang sudah 8 tahun di sana ya, gitu. Mungkin kalau seperti apa? Hijau Dita memang saya tidak karyawan di situ ya. Saya tidak karyawan di situ. Saya karyawan di PT Hijau Hermansyah Indonesia. Kejadian lokasi yang perampasan handphone itu terjadi di Hijau Dita Nusantara. Kantornya Berarti ada berapa hijau nih Kak? Misalnya anak ini. Nggak tahu ada berapa hijau. Jadi alasan mereka membuat laporan di Polda hari ini karena nama PT Hijau Dita Nusantara itu sering disebut-sebut sama Bayu dan Iya. mengalami kerugian pembatalan kontrak sebesar 1 miliar. Iya, Gimana kantornya? kalau saya sih Hijau Dita itu bukan kantor mas, bukan kantor saya memang. Tapi lokasi kejadian pengambilan barang itu di situ, makanya saya buka LP di sini gitu. Dan karena ada penyebutan hijau Nusantara itu juga dikatakan mereka direktur sampai mengalami kerugian gitu kan. Sampai tadi pagi juga ada cancel Buktikan saja, ya Bang Diden. ada cancel kontrak juga. iya di Hijau Dita Nusantara itu memang peristiwa hukumnya di situ, di kantornya PT Hijau Dita Nusantara.
bukan Mbak Ayu itu karyawan daripada HDN tadi, bukan. Itu ada jelas, itu udah clear ya. Jadi pada pemberitaan beliau adalah karyawan Hijau Dita Nusantara, ya nggak mungkin juga, karena dia PT-nya juga ada beda PT, beda korporasi. Kan untuk yang besok sendiri yang di Tangsel, laporan kakak terhadap Ashanti atau karyawannya Ashanti? Lebih ke karyawannya Ashanti yang melakukan proses pengambilan mobil dan lain-lainnya. Namun itu kan nanti dilakukan pendalaman ya, apakah mereka atas inisiatif sendiri atau ada yang memerintahkan. Intinya apapun itu kita akan usut sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Bang, tadi kuasa hukum pihak Direktur Hijau Dita itu juga mengatakan sebagai kuasa hukum ada baiknya untuk meng-cross check latar belakang dari masalah yang Ayu sedang alami. Mungkin seperti apa Bang menanggapi? Akan dilaporkan ke advokat. Ya. Baik, ketika klien datang ke kantor hukum, yang pertama adalah yang ditanya kejujuran, kebenaran sesuai fakta hukumnya. Kemudian klien membuat kronologis peristiwa hukumnya. Dengan dasar peristiwa hukum itulah kita analisa apakah ini delik pidana, apakah delik perdata. Maka kita analisa dari peristiwa hukumnya. Satu contoh, ini adalah kronologis yang disampaikan Mbak Ayu kepada kantor Satria. Dengan dasar ini kita melakukan upaya hukum. Kemudian orang yang sebelah sana, pengacara akan melaporkan kita ke Dewan Pengawas Advokat. Ya, silakan aja baca Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 18 ayat 2 bahwa advokat itu tidak identik dengan klien. Jadi kalau kliennya korupsi, kemudian advokat yang menerima honorarium dari hasil korupsi, kan nggak juga. Advokat itu sebagai koruptor kan. Dan yang kedua, pasal 16 itu Undang-Undang Advokat itu menyatakan bahwa klien itu tidak identik, ya kan? Kemudian pasal 16-nya hak imun itu melekat baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi kalau untuk dilakukan gugatan atau perdata pidana kepada pengacara ada hak imunnya pasal 16. Silakan aja adukan ke Dewan Pengawas organisasi advokat. Kita punya bukti, kita punya data, kita punya fakta hukum sesuai peristiwa hukum, sesuai dengan yang disampaikan oleh klien kita kepada kantor hukum. Itu rekan-rekan. Bayu menegaskan aja dari pihak sana mengatakan kalau penggunaan itu benar nggak sih melakukan perawatan yang notabene lumayan mahal. Penggunaan itu nanti ya Mas ya, karena kan masih proses ya, masih proses. Tapi kan pihak sana mengatakan pengakuan dari Bayu seperti itu. Oh iya, nanti dibuktikan aja karena kan kita juga masih dalam proses ya. Tapi benar nggak sih Bayu? Mereka jadi kemarin menunjukkan ada surat bermaterai bahwa Bayu sudah mengakui yang itu ke-8. Ini kan berawal dari ke-8 kan? Oh itu surat dari mereka Mas, aku disuruh tanda tangan di situ. Berarti itu dipaksa Ada juga. intimidasi berarti Di Mbak. situ aku juga nggak pegang ya, di situ aku nggak pegang. Jadi waktu sebelum tanda tangan surat itu, memang aku diundang, disuruh datang ke kantor primer. Kemudian waktu mau meeting itu dibilang nggak boleh rekam apapun, nggak boleh dokumentasiin apapun ya. Kemudian aku dikasih surat itu, setelah kita ada obrolan, terus aku dikasih surat itu disuruh tanda tangan. Tapi ada tanda tangan, ada tanda tangan itu juga. Baca. Ada tanda tangan itu juga paksaan. Paksaan. Alasannya apa? Mungkin nanya, ini kenapa gue disuruh tanda tangan Ya dipaksa karena aku segala macam? tertekan di situ. Enggak, Kak Ayunya nanya nggak alasannya ke mereka apa? Aku baca sih, baca. Emang udah baca suratnya. Alasan mereka untuk Alasannya Kak, untuk memaksa Kak Ayu gitu maksudnya. Itu berarti kan Karena ngakuin sesuatu mereka yang udah melakukan perhitungan katanya gitu, udah Justru- melakukan audit. Justru di sini nanti kita mau lihat surat yang ditandatangani klien kami ini kan diminta untuk bayar senilai 2 miliar. Iya betul. Dengan termin pertama 1 miliar 1 saat minggu setelah tanda tangan, oke lanjut 1 miliar berikutnya 1 bulan setelah pembayaran yang pertama. artinya klien kami diminta bayar senilai 2 miliar tanpa fakta hukum yang jelas. Mereka belum melakukan audit, mereka belum telisik lagi lebih dalam gitu kan. Namun klien kami sudah dipaksa untuk mereka sudah menetapkan angkanya senilai 2 miliar. Bila mana itu tidak terbukti, mungkin bisa jadi penambahan pasal pemerasan namanya kan gitu. Bukan perampasan lagi tapi pemerasan. Jadi sebagai kuasa hukum tetangga sebelah kalau bisa sih
lebih komprehensif melihat fakta hukum yang ada, keterangan yang ada, dan lebih jeli lagi. Jangan sembarangan mengambil kesimpulan. Khawatirnya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ayu berapa lama kerja sama Hasan? Kurang lebih 8 tahun. Selama 8 tahun menerima apa yang harus diterima sebagai karyawan? Oh iya. Apa saja mungkin? Gaji udah pasti ya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu aku dari 2020 baru daftarin. Itu aja sih. Berarti dari awal masuk tidak menerima? Oh enggak, BPJS Ketenagakerjaan enggak dari awal. Dan kalau gaji-gaji karyawan itu selalu ditransfer melalui rekening perusahaan? Rekening dari perusahaan, kemudian ditransfer ulang ke rekening siapa yang pegang di situ. Siapa yang pegang keuangan di situ, misalkan siapa A gitu ya. Tampung dulu di situ baru ke rekening karyawan. Tapi saat itu Ayu ya? Sebelum aku juga udah ada, Mas. Ada indikasi manipulasi pajak nggak? Gimana Pak terkait pola penampungan Pak? Iya, pertama hak karyawan itu bagaimana undang-undang tenaga kerjaan dia berhak mendapatkan ikatan hukum atau kontrak kerja untuk perlindungan hukum, untuk kepastian hukum. Mereka tidak lakukan itu. Ikatan kerja tidak ada, slip gaji tidak ada. Kalau slip gaji tidak ada, apakah mereka itu membayar pajak penghasilan? Maksudnya kan mereka membayar pajak penghasilan dibuktikan dengan slip gaji. Ya. Kemudian perjanjian kontrak kerja itu didaftarkan kepada Dinas Ketenagakerjaan agar ada perlindungan hukum bagi karyawan. Ini mereka tidak lakukan. Langkah hukum selanjutnya akan ya kita akan upayakan nanti kejar ke hubungan industrialnya atau undang-undang ketenagakerjaan kita. Kapan Bang jalan? Ya, nanti kita segerakan upaya. Bang, bukan ancamannya berapa tahun Bang? Kalau hak ketenagakerjaan itu bukan pidana ya. Ketenagakerjaan itu hak administratif, mereka harus bayarkan hak-haknya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, nanti tinggal izinnya dicabut usahanya. Atau mungkin menegaskan aja Bang, tadi kan berarti yang masuk di sini adalah barang buktinya tuh laptop dan HP yang dirampas. Laptop, handphone, KTP, rekening tabungan. Itu kan nggak ada di BAST, tapi dari pihak sana bilang laptop dan HP diserahkan secara sukarela oleh Mbak Ayu. Pada saat interogasi itu seperti apa? Iya, kalau ada dikasih secara sukarela, ngapain dia minta passwordnya juga, Mas? Kalau sukarela, habis ini saya minta aja yang mau Mas mau pulang gimana? Kasih ya? Jadi alasan dia pakai password ada pin ATM itu untuk mengecek ya, mengecek isi saldo yang ada. Iya, kemungkinan, tapi nggak tahu sih dipakai buat apa. Yang sertifikat tanah itu sudah balik? Udah balik. Itu lokusnya berbeda ya, besok besok. Ancaman bukan pengacangannya ini berapa tahun? Kalau terbukti? Berapa tahun ya kemarin? Nantilah lihat dulu dari proses dulu aja di penyidik. Kita ya semoga pihak lawan nggak gegabah mengambil langkah-langkah hukum karena akan jadi blunder nantinya. Kalau bisa berpikirlah bijaksana dan smart ya, jangan gegabah karena akan banyak potensi hukum lainnya nanti bila mana dia gegabah. Contoh yang dia bilang pencemaran nama baik segala macam. Di sini klien kami menyampaikan bahwa klien kami bukan karyawan dari HDN, tapi ternyata dia melaporkan hal tersebut dibilang karyawan dari HDN ya, kalau nggak salah itu ya kan? Ya jangan sampai nanti malah berdampak. Artinya jangan sampai nanti balik lagi gitu kan? Ada banyak yang pengen nih. Ayu sih. Masih buka peluang damai nggak sih terhadap Mas Shanti sendiri Kak Ayu? Ya, masih buka peluang damai nggak sih untuk Mas Shanti? Kalau dari kita selalu terbuka ya. Apa syaratnya? Mengembalikan barang-barang kamu atau gimana? Kita tunggu aja feedback dari mereka. Sejauh ini belum ada sih, belum ada. Mereka kan malah berpacu sama melodi. Mereka malah serang balik. Ya kita lihat aja. Dan jelas, selagi mereka masih agresif, kita nggak, ya kita pasti akan. Ada indikasi penyimpangan pajak nggak Pak? Ya. Indikasi penyimpangan pajak? Kemungkinan. Nanti biar dicek deh sama dinas terkait. Berapa besar mungkin sampai miliaran? Belum tahu nominalnya. Kalau hitungan Bayu sendiri? Kalau saya kan nggak ngitung Mas. Kalau saya kan dapat suratnya. Waktu
itu kan saya yang dapat suratnya dari mereka, dari data pajak. Dari surat mungkin bisa diketahui Kurang lebih ada ratusan juta sih. ratusan juta. Dari mulai kapan sampai kapan? Itu 2020. Sampai 2005 apa? Enggak, kalau yang saya terima itu 2020. Karena kan kalau pemeriksaan pajak ada mundur ke belakang ya berapa tahun gitu. Ayo ada yang mau disampaikan nggak? Oke. Oke. Thank you, Bang. Terima kasih.